Tapi yang paling tidak pernah terwakili itu adalah bagaimana keberlangsungan ekologi, melindungi masyarakat. Nah, tapi kan Hanya sekarang definisi masyarakat lebih sempit sekarang. ya, masyarakat siapa yang dilindungi? Ini kita masih merdeka enggak ini? Merdeka dalam bentuk Untuk menyingkat waktu, mungkin sekedar pengantar saja Pak Surya bisa mengantarkan di sebenarnya kajian apa sih yang telah dilakukan di wilayah Rauta tersebut. Mungkin silakan. kajian yang tahun lalu ya. Ya, Kita sama-sama teras sudah mengkaji bagaimana sih PSN itu dampaknya terhadap dinamika tutupan lahan, bagaimana satwa liarnya di situ, dan hidrologinya. Jadi kalau melihat tadi kan ada 3 variabel yang kita kaji, di ya, mana itu ada dinamika tutupan lahannya, hidrologinya maupun satwanya. Kalau untuk melihat metode tutupannya itu kita menggunakan pendekatan remote sensing ya. karena basis datanya update, uh, cakupan wilayahnya luas, sehingga memudahkan kita dalam pengambilan keputusan. Tentu keputusan yang kita hadir itu yang kita usungkan itu by data, by Ya. data. Lalu yang paling memainkan peran penting ini adalah tutupan lahan itu sendiri, karena tutupan lahan itu akan mempengaruhi hidrologinya itu sendiri, karena uh, apa perubahan tutupan lahan satu sekian hektar sedikit pun itu mempengaruhi kondisi hidrologi. Lalu begitupun satwa, ketidakcukupan pakan di situ akan bergeser dengan sendirinya atau punah dengan sendirinya dan lain sebagainya. Jadi basis datanya itu dimulai dari remote sensing sehingga variabel lain bisa terjawab. Ya. Ya kan menarik kan dari basis data menggunakan apa namanya variabel remote sensing ya, hasil kajian di situ bisa menghitung sebenarnya tingkat degradasi perubahan Ya. tutupan hutan. Nah, kalau kita lihat dari hasil kajian apa yang didapat itu? Jadi kalau hasil kajiannya untuk dinamika tutupan lahannya itu degradasi hutan. Jadi kalau dalam kehutanan itu ada deforestasi, ada degradasi. Kalau Ya, deforestasi itu adalah perubahan hutan menjadi non hutan. Kalau degradasi itu dari hutan primer menjadi hutan sekunder, ya, tetap hutan tapi dia sudah terjamak begitu. ya, Hasil kami ketemukan itu adalah deforestasi itu pasti terjadi di sekitar inti kegiatan. ya, Namun di sekitarnya, di sekitar di luar eh, kawasan PSN sendiri itu ada degradasi hutan dan itu cukup signifikan. Nah, hal ini kan akan mempengaruhi tadi karena basisnya data kita melihat dari hidrologinya itu sangat mempengaruhi pola aliran. ya, Perubahan pola aliran itu ada dua, ada nanti ada ketidakcukupan kebutuhan nantinya maupun ketersediaannya. ya, Ketika neraca ini defisit, itu akan mempengaruhi uh, siklus air yang ada di situ. Hari ini baik data neracanya maupun kualitasnya itu ketemuan kami itu masih masih cukup, masih cukup masih masih. masih tapi kedepannya dikhawatirkan itu jika tidak ada intervensi Ya, maka dimungkinkan akan terjadi defisit tadi itu seperti itu. dari bacaan yang ada sebenarnya itu harus itu ada dulunya itu kan kawasan kosong ya, Ya, hutan ya, yang harusnya jadi itu bukan hulu das. kawasan hutan, bukan kawasan kosong ya, Iya, berhutan. ada ada hutannya, kan kosong, Bukan. bukan kosong melompong. Nah, Nah, ada masyarakat sih tapi tidak banyak. Nah, dalam penempatan tata ruang itu kan dipakai zona lindung karena itu di hulu das. Ketika masuk investasi itu berubahlah konsep itu. Nah, pertanyaannya sekarang ini kan dalam konteks itu, apakah investasi ini menjadi sebuah ancaman sebenarnya terhadap keberlangsungan sumber-sumber kehidupan baik masyarakat maupun ekosistem? Tadi kan kita sudah bahas proses penyusunan ya, sebuah dokumen kebijakan kan, ya, di mana keterwakilan penting. Nah, tapi kan pada prinsipnya kan dokumen itu adalah sesuatu patron yang sebenarnya harusnya baik, ya. ya kan? Nah, kalau diikuti. Jadi investasi itu pasti ada impact-nya. Apa dampaknya? Tentu yang punya dampak itu yang paling rentan. Yang paling rentan itu kalau dalam di lingkungan itu kawasan satwa. Itu kan mereka tidak punya Tidak punya tabungan untuk pindah. enggak ada, ya kan? Proses adaptasinya juga itu Ya, beberapa ini ya, agak sulit. ya.
Selain itu masyarakat yang ada di situ, Hmm. masyarakat yang rentan di situ itu agak sulit. Mereka paling hanya mendapatkan manfaat yang ya kalau kajian-kajian kami di Molawe itu hanya apa istilahnya uang debu, Ya. dan itu sangat tidak masuk akal dengan eh, pendapatan yang mereka dapat dengan konsekuensi yang mereka terima seperti Jadi itu. kalau bilang nikel itu serpihannya yang Bukan ya, serpihan, kalau serpihan itu masih besar ya, masih masih ada pori yang dilihat. itu debu ya. Debu itu sebenarnya kelihatan, Tapi debu gitu kita susah nanti dikumpul baru eh, terasa gitu. apa nggak ada definisi yang menjelaskan Ya, sekecil itu oke. ukurannya, makanya disebut debu. Ya, sekarang kan ada banyak instrumen ya, banyak instrumen pengendalian terhadap satu kegiatan, apalagi industri ya. Ada AMDAL, ada banyaklah instrumen yang Kalau dipakai. instrumen lingkungan itu lengkap. Lengkap. Kalau saya bilang dulu, kalau ini dipakai semua masuk surga ini. Iya, Nggak ada pasti. yang. Nah, tapi dalam konteks PSN ini, ya konteks PSN yang ada sekarang. Kalau kita pelajari kemarin Pak Surya banyak di Lauta, Pak Fikar di Pemalang. Nah, ini apakah instrumennya berlaku atau tidak? Kalau kita melihat dari D3TLH-nya Ya, Sultra, itu masih surplus kita. oke. Dan Secara dari secara agregat masih surplus. oke. Tapi secara spasial, beberapa ruang Heeh, harusnya itu menjadi driving factor surplusnya D3TLH-nya kita, itu sudah dijamah oleh kawasan PSN ini. Dan itu sangat berbahaya oke. untuk keberlangsungan pelestarian lingkungannya kita. Seperti itu. Berarti konteksnya kita nanti ada defisit gitu, defisit. Karena kalau spasial kan berarti ada apa sih? Ada Sebarannya kan. sebaran. Berarti kalau diakumulasikan itu kan luas sekali kan? Nah, kalau akumulasi, kita itu masih Masih surplus surplus. akumulasi. Oke. Karena mungkin bisa ditutupi di tempat lain. Iya. Tapi secara spasial, Spasial maksudnya berbasis secara lokasi, apa namanya? beberapa lokasi, Ecoregion. ya Region itu, secara lokasi, itu ya kan, tidak yang kan D3TLH Sultra itu terakhir itu 2022. ya oke. Jadi di 2022 itu masih kan kalau D3TLH itu kan instrumennya itu tutupannya Berarti dibaca vegetasi, Sulawesi Tenggara kan ya seutuhnya kan? vegetasi alaminya, ekoregennya dan Oke. penduduknya. Jadi kalau secara sebarannya itu masih surplus kita, tapi apa secara agregatnya masih surplus, tapi secara sebaran beberapa lokasi yang driving faktornya untuk surplus Iya. itu sudah terjamah oleh PSN. Artinya itu tidak lagi surplus harusnya hari ini. Ya. Itu menjadi defisit. Ya, mungkin Nah, itu yang berlaku seperti di Rauta sekarang, kemudian di pulau-pulau kecil kita, misalnya iya, Kabayana. iya, Nah, itu yang terbaca berarti kan sudah dalam skala apa ruang yang lebih kecil itu sudah tidak terjadi ketidakseimbangan itu, iya, ya itu. Itu yang terjadi ya. iya. Nah, kan harusnya ada instrumen yang mengendalikan ini. Nah, apakah ini tidak bekerja itu? Jadi kalau ada apa orang DLH, mereka itu beberapa diskusi itu agak sulit juga mereka mengontrol itu karena kalau tambang itu bukan kewenangannya Sultra, Ya bukan kemudian ada kewenangan pusat, Sultra. data dari Ya, jadi pusat, dia melapor di pusat. SDM langsung Ya, di kementerian. pusat itu tidak pernah melihat lokasi. Tanah kosong aja gitu dilihat, Ya, beda kosong nih, karena belum ada izin. income-nya, entah Oke. income-nya itu masuk di pure di kas negara atau di lewat jalur kiri dulu baru masuk kembali itu saya Oke. Ya, saya kan geologianya kan ada banyak kita tuh banyak instrumen ya. Ya harusnya ini kan lengkap menjadi. instrumen. Nah, kan di instrumen lingkungan ada satu instrumen lagi sebenarnya di kebijakan ruang. Nah, eh, kan saya juga belum tahu ya, apakah kebijakan ruang saat ini itu bisa mengakomodir seluruh wilayah Sulawesi Tenggara untuk menjadi wilayah pertambangan. Oh, sangat tidak. Karena harus ada zona perlindungan pasti ada. Karena itu ada zona pemulihan masih ada. Tapi dengan Jadi PSN tidak berlaku. tidak didefinisikan, kan tidak berlaku tidak Iya, didefinisikan. karena kan faktanya banyak zona lindung, kawasan hutan lindung. Contoh misalnya di IPIP, PT IPIP Pemalaya. Ya, Itu kan ada zona yang dilindungi undang-undang.
Itu salah satunya ada zona kawasan lahan pangan Ya, berkelanjutan. Itu dilindungi undang-undang. Tapi oleh pers itu bisa ditabrak gitu. Di situ ada yang terdegradasi lawan sawah produktif itu sekitar 600 hektar itu. ya. Berarti kan ini negara melanggar sendiri aturan yang dibikin itu. Menurut kira-kira bagaimana menurut Pak Surya ini? Sulitnya kita menghentikan mereduksi PSN ini karena kita melihat dari provinsi. Nah, itu bukan kewenangannya kita. Ya, ini kita selalu berbenturan di situ ketika kita Jadi, menyuarakan ada benturan satunya kebijakan itu. Kebijakan yang sebenarnya sudah ditarik ke pusat. Kan ya, pertanyaannya seberapa tidak berdayanya sih pemerintah provinsi sama sangat kabupaten? tidak punya daya dan upaya. Makanya, bagaimana cara mereduksi, kalau menghilangkan itu agak sulit, mereduksi yang paling signifikan kalau untuk itu merevisi Undang-Undang 41 Kehutanan. Nah, Oke. itu yang paling Bukan UU CK yang harus di, di apa dirubah, dibatalkan. Karena eh, kan UU CK lebih lebih mementingkan investasi kan, sehingga bisa mereduksi semua kebijakan kehutanan, kebijakan-kebijakan yang lain itu. karena itu investasi pasti sudah ada pemodal dan itu sangat merugikan. Jadi Oke. kalau kami melihat dari kehutanan itu dengan merevisinya Undang-Undang 41 tahun 99 itu sudah 26 tahun, 27 tahun ya. Kira-kira yang kalau itu mau direvisi, apa yang mau diperkuat Oke, perkuatnya atau itu yang memperbaiki itu ya dari pertama itu menghentikan bukan menghentikan ya, membatasi lah oke. ya zona-zona yang lindung itu untuk dikelola. Jadi ditetapkan dulu. Lalu Oke. lalu itu uh, apa ya semua keputusan itu inklusif, harus ada masyarakatnya di situ terlibat ya kan, harus ada eh, tokoh adat di Ya, situ. ya, ya. Nah, mereka Jadi di Undang-Undang 41 itu belum mencerminkan partisipasi ya, sangat sangat jauh ya dari situ. masih apa sangat kecil peluang untuk itu. Oke. Sementara masyarakat itu sudah hidup di sekitar dari dulu sudah menjadi bagian dari situ. Jadi dengan merevisi Undang-Undang 41 itu menjadi kanal untuk mereduksi ini. Kajian kami selanjutnya ketika kami menghitung eh, baseline terbaru yang namanya dokumen file itu sudah mengalami penurunan hingga kurang lebih, tapi masih masih masuk di 30% itu. 38% kurang lebih. Saya bisa Penurunannya dari 52 sekarang 38. sisa tinggal Enggak, 38. 38. Itu kan Dari signifikan. 2018 dihitung terakhir ke tahun 2024 terakhir. 2024. Iya, Oke, sekitar 6 tahun ya. iya. 6 tahun. Ada proses penurunan sekitar 3 berapa persen itu dari 38 kurang berapa ya? 20 berarti ada pengurangan sekitar 10 lah, 10% lah 10% ke kurang atas lebih. ya, Iya, lebih. iya. Oke. Hanya dalam Jadi kurun 6 tahun. iya, itu signifikan. Jadi itu yang Maaf, menjadi. itu tutupan hutan dihitung dari existing yang bukaan atau tidak sudah dihitung dengan izin yang ada dalam kawasan tapi belum terbuka? Jadi tutupan itu dia hanya melihat kalau namanya tutupan itu lahan yang berhutan. Ya, jadi kan Beda, cuman beda, bedakan kawasan ya. Kalau ya, kawasan hutan itu yang sudah ditetapkan. iya, Kalau tutupan itu lahan yang berhutan, RTH pun menjadi jadi tutupan. tetap dihitung. Ya. Jadi diakumulasi itu masih Dia syaratnya 30, masih di masih atas. di atas. Ya. Tapi itu tidak menghitung sekarang kan ada tutupan yang di atasnya sudah ada izin itu yang kemungkinan akan terbuka dalam Ya, pasti ya. Itu tidak dihitung eh, itu kan? itu kan dilihat data hari ini. Iya, data hari ini. Ya, data hari ini masih Hmm, masih terklasifikasi dari itu tutupan. iya, Nah, nanti kan setiap tahun akan diupdate. iya. Setiap tahun Oke. akan dapat menggunakan pendekatan remote sensing lebih terukur. Jadi data 2024 ya, Iya. 2025 itu rilisnya nanti bulan Juli. Mungkin kita coba olah lagi datanya. Nah, sebenarnya bisa kami menganalisis sendiri Hmm. tentu dengan metodologi yang yang bisa dipertanggungjawabkan dengan metode yang sama digunakan. Tapi kami menggunakan data wali data ya. Sehingga
metodenya itu no debat lah. Jadi mereka berdebat dengan datanya sendiri lah. Oke, ya. Ya, jadi Jadi data yang sudah memang jadi ya valid data. yang rilisnya bulan Juli nanti Hmm. kalau BPK menyampaikan terakhir kepada kami. Oke, sebelum kita berakhir, saya ingin mencoba mungkin kalau kita sekarang karena kita masih bicara dalam wacana tata ruang, kalau kita sekarang mau meluruskan, mendorong Sulawesi Tenggara yang berkelanjutan dari tata ruang ini, apa sih yang perlu kita benahi sebenarnya? Apakah orangnya atau instrumen kebijakannya? Apa saja yang perlu kita benahi saat ini, Pak? Jadi kalau instrumen kebijakan itu cukup lengkap dan sangat detail, Hmm. harusnya tidak lolos ini barang. PSN ini harusnya tidak lolos. Ya. Tapi ini karena tadi amanat dari pusat cenderung dipaksakan, jadi menyesuaikan, dan itu sulit diterima dengan akal sehat untuk mengapa harus di situ, Ya. ya kan? Kita butuh nggak sih PSN ini, begitu kan? Ya. Kalau toh output indikator-indikator ekonomi tidak tercapai juga, mending kalau dari segi kajian lingkungan nggak dibutuh PSN Jadi ini. menurut saya sebenarnya kita ini ada pertama sudah tidak ada keadilan ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita masih merdeka enggak ini? Merdeka dalam bentuk Dalam perspektif ya mungkin dan negara kita tidak dijajah, tapi dalam sebagai individu, sebagai manusia yang ada di Indonesia, kita merdeka enggak ini menentukan nafsi kita? nasib dirinya kita sendiri. Iya. Oh, dari dulu emang sejak kapan kita merdeka nih? Pertanyaannya kan? Ya, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Iya, apalagi dalam kondisi sekarang. Ada sesuatu yang terstruktur itu terbentuk, terpola yang membuat kita memang menjadi lebih tertindas itu karena kita mau berbicara hampir semua sudah diokupasi itu. Iya, pastinya. Oke, ya, ya, ya. Oke. Jadi itu memang dari dulu tidak pernah bebas merdeka, kita menentukan apa yang kita lakukan, yang kita inginkan, ya kan? Ya, Kita hanya mengikuti skema-skema yang sudah ditetapkan, oke. dan itu agak sulit untuk diterima secara rasional, Oke. tapi kondisi itu yang memaksa terjadi, kita. itulah yang terjadi saat Iya, ini ya. Oke, terima kasih Pak Surya atas diskusinya hari ini dan kebersediaannya ikut hadir dalam sesi diskusi kita ini. Nah, buat teman-teman juga yang sempat hadir di ruangan ini, terima kasih. Nah, mungkin kita ke depan masih ada banyak agenda yang perlu kita bangun untuk mendiskusikan ini, terutama bagaimana mendistribusikan informasi ini, yang kita berharap masyarakat sipil itu bisa bergerak dan menyadari apa yang terjadi saat ini, tidak berdasarkan isu. Nah, kita berharap ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jauh dan mungkin basis akademisnya akan lebih kuat itu di situ. Terima kasih sekali lagi. Kemudian saya mohon maaf kepada teman-teman dalam proses diskusi ini ada yang mungkin yang salah gitu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.